bukti-bukti peninggalan yang berupa tulisan atau prasasti untuk menyusun sejarah Karawang, khususnya berdirinya Masjid Agung Karawang, menimbulkan berbagai versi sejarah yang dapat ditemui dan disajikan dalam berbagai bentuk tulisan. Di sisi lain yang harus digarisbawahi dan disadari bahwa tidak ada kebenaran sejarah yang mutlak benar, bergantung kepada siapa yang menulis dan dari bagaimana mereka mengambil pijakan penulisan. Dari informasi yang saya himpun dari petugas DKMM Masjid Agung Karawang, dikatakan sudah banyak ahli sejarah yang telah berusaha keras untuk menguak misteri berdirinya Masjid Agung Karawang. Dari sekian banyak versi terdapat benang merah yang dapat ditelusuri. Contohnya adalah dimulainya penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, dimulai pada tahun 1404 Masehi, di mana Nyai Subang Larang atau versi lain yang menyebutkan sebagai Subang Karancang dikisahkan sebagai Nenek Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang merupakan salah satu wali Songo periode kelima. Tulisan ini merupakan pengantar dari menguak misteri keberadaan Masjid Agung Karawang dan juga misteri peran Syekh Huro dalam penyebaran agama Islam di Karawang, serta kisah-kisah yang semapat dituturkan Imam Masjid Agung beberapa waktu lalu. Keberadaan Masjid Agung Karawang yang saat ini kokoh berdiri tidak terlepas dari sosok Syekh Huro atau Syekh Hasanuddin, penyebar agama Islam di Jawa Barat, khususnya di Karawang. Ia menjadikan Masjid Agung Karawang sebagai mercusuar penyebaran agama Islam. Kisah di bawah ini merupakan penuturan dari Imam Masjid Agung Karawang yang pernah saya temui beberapa waktu yang lalu. Diceritakan Syekh Hasanuddin merupakan putra dari Syekh Yusuf Siddiq, seorang ulama besar dari Champang, Kamboja. Ia kemudian melakukan penyebaran agama Islam ke Nusantara. Ketika itu ia berlabuh di pelabuhan Cirebon yang kala itu juga di bawah pengawasan Ki Gedeng Tapa. Kemudian Syekh Hasanuddin meminta izin untuk menyebarkan agama Islam di Cirebon kepada Ki Gedeng Tapa, yang pada akhirnya menyetujui dan mempersilahkan Syekh Hasanuddin menyebarkan keyakinannya. Namun usaha untuk terus melakukan dakwah dicegah oleh kepemimpinan Raja Pajajaran yang kala itu dipimpin oleh Prabu Anggalarang. Akhirnya guna menghindari pertumpahan darah, Syekh Hasanuddin memutuskan untuk meninggalkan Pulau Jawa dengan bertolak ke Malaka. Oleh Ki Gedeng Tapa, Syekh Hasanuddin dititipkan putrinya yang baru berusia 12 tahun untuk menimba ilmu agama Islam. Putri Ki Gedeng Tapa ini bernama Nyi Subang Larang. Waktu pun berlalu, Syekh Hasanuddin memutuskan kembali ke Pulau Jawa bersama muridnya Nyi Subang Larang. Namun kali ini tidak merapat di Cirebon, melainkan melalui jalur lain, yaitu ujung Karawang. Ia beserta muridnya menyusuri Sungai Citarum dan menambahkan perahunya di pelabuhan Karawang, yaitu Bunut Kertayasa, saat ini dikenal sebagai Kampung Bunut Red. Syekh Hasanuddin kemudian meminta izin kepada penguasa setempat untuk mendirikan bangunan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat pendidikan, mengaji. Tempat tersebut di kemudian hari dikenal sebagai Pesantren Huro, saat ini dikenal sebagai kawasan Masjid Agung Karawang. Pada tahun 1418 Masehi, mendengar kabar bahwa Syekh Hasanuddin telah tiba dan mendirikan kediaman di Bunut Kertayasa, membuat geram Raja Pajajaran kala itu Prabu Anggalarang. Akhirnya ia mengutus putranya Raden Pamanah Rasa untuk membubarkan pusat pendidikan pesantren Syekh Hasanuddin. Singkat cerita, Raden Pamanah Rasa datang lengkap dengan pasukan kerajaan menyambangi pesantren Huro. Setelah tiba di sana, ia secara tidak sengaja mendengar alunan merdu ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Nyi Subang Larang. Ia kemudian tertarik mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut, yang akhirnya meluluhkan niatnya untuk membubarkan pesantren dan kembali ke Pajajaran. Sejak peristiwa tersebut, Prabu Pamanah Rasa tidak dapat melupakan kejadian tersebut. Ia selalu terngiang akan lantunan suara Nyi Subang Larang yang melantunkan ayat suci Al-Quran, sehingga ia memutuskan datang ke pesantren kembali untuk melamar Nyi Subang Larang. Raden Pamanah Rasa akhirnya mendatangi Syekh Hasanuddin dan mengutarakan keinginannya untuk mempersunting Nyi Subang Larang. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya lamaran diterima, namun dengan syarat, yaitu mas kawin harus bintang saketi,
bintang kerti, yang dilambangkan simbol tasbih. Dengan kata lain, Prabu Pamanah Rasa harus masuk Islam, dan syarat kedua adalah salah satu keturunan dari anak yang dilahirkan harus menjadi Raja Pajajaran. Akhirnya syarat pun diterima dan pernikahan dilaksanakan di pesantren Kuro. Sebagai penghulunya adalah Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro, dan menurut informasi yang didapat kala itu Nyi Subang Larang berusia 14 tahun dan Raden Pamanah Rasa kemudian menjadi Raja Pajajaran bergelar Prabu Siliwangi. Dari hasil perkawinan ini dikaruniai 3 orang anak, yaitu Raden Walang Sungsang, Nyi Mas Rarar Santang dan Raden Kaan Santang. Kemudian Raden Walang Sungsang diberi kekuasaan untuk menguasai Cirebon dengan gelar Cakraningrat. Menurut cerita, sewaktu Raden Walang Sungsang dan Nyi Mas Rara Santang menuntut ilmu di Makkah, Nyi Mas Rara Santang dipersuntung oleh bangsawan Makkah yaitu Syekh Syarif Abdillah. Kemudian Nyi Rara Santang mengganti namanya dengan Syarifah Muadaim dan dikaruniai 2 orang putra yaitu Syarif Hidayatullah dan Syarif Narullah. Pada tahun 1475 Syarifah Muadaim beserta putranya Syarif Hidayatullah kembali ke Pulau Jawa. Dari situ dikarenakan Pangeran Cakrabuana telah sepuh, pemerintahan diserahkan kepada Syarif Hidayatullah dengan gelar Sunan Gunung Jati. Wallahu a'lam bishawab.